Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to learn about analytical exposition text. Kita akan membahas tentang analytical exposition text mulai dari pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, tujuan, sampai contoh analytical exposition text itu sendiri. Yuk kita belajar! Apakah kamu pernah membaca kalimat atau tulisan yang berisi tentang opini atau pendapat? Misalnya nih, seperti kalimat berikut. Why breakfast is the most important meal of the day? Lalu kamu merasa hal itu berhubungan dengan kamu, tertarik untuk membaca dan memahami ide atau gagasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat itu dinamakan sebagai analytical exposition. Lalu, secara umum tentang apa itu pengertian dari analytical exposition dan bagaimana penggunaannya, langsung saja kita bahas di dalam video ini. Apakah kalian sudah mengetahui definisi dari analytical exposition text? Apa saja generic structure-nya? Dan apa saja ciri-ciri kebahasaan dari analytical exposition text? Di video ini, kita akan membahas mendalam tentang analytical exposition text. Analytical exposition text is a text that elaborates the other's opinion on issues or phenomena. Jadi, sederhananya, exposition text adalah sebuah teks yang menyajikan satu sudut pandang tentang sebuah isu. Exposition text umumnya dapat kita temukan di artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa. Sedangkan analytical exposition text adalah sebuah teks yang berisikan pendapat penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Baik itu suatu benda, tempat, ataupun kejadian, tanpa mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. What is the social function of the analytical exposition text? The main purpose of analytical exposition text is to persuade the reader that the issue is an important matter. Singkatnya, tujuan dari analytical exposition text yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Kamu perlu ingat kalau analytical exposition text tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya ya. Jadi, teks ini murni hanya berisi pendapat penulis. Lalu, apa saja yang harus diperhatikan jika kalian ingin menulis analytical exposition text? Sekarang, kita akan membahas struktur atau generic structure dari analytical exposition text. Analytical exposition text terdiri dari 3 bagian, yaitu thesis, arguments, dan reiteration. The first is thesis.
Thesis is introducing the topic and indicates the writer's position. Pada bagian ini, tesis adalah bagian yang memberitahu pembaca tentang topik utama dan sudut pandang penulis. Tesis selalu bisa kamu temukan di paragraf pertama teks. Di bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa menulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Second is arguments. This part is explaining the arguments to support the writer's position. Arguments adalah pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. The third is reiteration. Reiteration is a part of the text that restarting the writer's position. Setelah bagian tesis dan argumen sudah dipaparkan, tentu saja ditutup dengan kesimpulan atau reiteration. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiteration adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Reiteration juga sering disebut sebagai conclusion, yang mana artinya adalah kesimpulan. Language feature that it used in analytical exposition text. Selain generic structure-nya, kamu juga harus tahu tentang kaidah kebahasaan atau language features dalam penulisan analytical exposition text. Kaidah kebahasaannya adalah sebagai berikut. Analytical exposition text using simple present tense. Using conjunctions like first, second, third, fourth, next, etc. Using connective words like and, moreover, however, because, etc. Cars should be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Firstly, cars, as we all know, contribute to most of the pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Secondly, the city is very busy. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are our road's biggest killers. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework and especially talk to someone. In conclusion, cars should be banned from the city for the reason list. Paragraf pertama di teks ini dinamakan tesis. Di sini, penulis memberikan sudut pandang dari topik utama yang dibicarakan. Di
Paragraf kedua, ketiga, dan keempat adalah argumen. Di sini, penulis memberikan pendapat yang mendukung topik utamanya. Di bagian terakhir, penulis memberikan kesimpulan tentang apa yang menjadi topik utamanya. Nah, itu tadi penjelasan tentang analytical exposition text. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti sekarang? See you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching.